Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anna Dwi Asih Fajari SPD MPD selaku fasilitator saya, dan Bu Sri Mahyani SPD SD sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik kepada rekan saya Ibu Patona, di mana Ibu Patona ini dia kalau di sekolah kami, di sekolah saya SMP Negeri 1 Bosar Maligas itu mengajar mata pelajaran IPS ya Bu ya. Nah, kemudian di sini kami akan melakukan tahapan awal yaitu praobservasi. Di sini nanti saya dengan Bu Patona akan melakukan bincang-bincang santai, jadi hanya santai saja kita ya Bu ya bincang-bincangnya. Di sini nanti saya akan bertanya kepada Bu Patona terkait tentang saya akan masuk ke kelas Bu Patona dalam rangka supervisi, kegiatan supervisi. Nah, baiklah. Nah, di sini saya akan memulai bincang-bincang saya kepada Ibu Patona pada tahapan awal yaitu praobservasi. Selamat pagi Bu Patona. Selamat pagi Bu Sena. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Sena apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ibu tidak masuk ke kelas jam sekarang Bu? Ini lagi priles. Oh, lagi priles. Jadi saya ini akan melakukan bincang-bincang dengan Ibu. Saya tidak mengganggu ya Bu ya? Oh, alhamdulillah enggak Bu, dengan senang hati. Oke, terima kasih Bu Patona. Nah, kemarin saya sudah mengatakan kepada Ibu bahwa saya akan melakukan supervisi ya Bu di kelas Ibu ya. Nah, sebelum saya melakukan supervisi itu Bu, saya akan melakukan tahapan awal dulu. Itu namanya praobservasi. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan Bu Patona yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait untuk kegiatan kita besok ya Bu ya. Pertanyaan pertama Bu, kita kan akan melakukan supervisi ya Bu ya. Itu kira-kira kapan Ibu waktunya Bu? Besoklah saya bisa di les ke 1 dan kedua di kelas 83. Oke, jadi kita akan melakukan supervisinya besok. Iya. Les 1-2 di kelas 82 ya Bu ya. 83 Bu. Oh, 83 ya Bu ya. Les 1-2 di kelas 83. Besok hari Selasa ya Bu ya. Selasa tanggal 28 Maret. Les 1-2 di kelas 83. Oke Ibu. Kemudian Ibu untuk yang kita observasi besok itu Ibu akan mengajarkan materi tentang apa Ibu? Kebetulan ini materinya, kami kan IPS Bu, ada 4 bab. Ini bab 4 tentang sejarah. Jadi submateri yang besok akan saya ajarkan judulnya kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Oke, jadi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, ya. Ke Indonesia. Jadi kalau pelajaran IPS itu gabungan dari beberapa disiplin ilmu ya Bu ya. Ada sejarahnya, ada ekonominya, kemudian ada geografinya, ada sosiologinya, ada 4 itu Bu. Kebetulan besok Ibu khusus yang sejarah. Nah, jadi di bab 4 ini sejarah, di bab 3 kemarin ekonomi, di yang semester ganjil bab 1 itu geografi, dan bab 2-nya sosiologi. Nah, jadi ini materi bab 4 materi terakhir di semester genap. Nah, materi besok itu kan Bu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, setiap kita mengajar itu tentunya kita punya tujuan gitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok itu tentang apa Ibu? Iya. Dari judul materi ini nanti ya besok yang akan saya sampaikan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, yang pertama nanti siswa dapat mengidentifikasi daya tarik bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan
faktor pendorong bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Jadi hanya 2 tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk materi besok, Bu. Oke, Ibu. Nah, jadi untuk besok tujuan pembelajaran Ibu 2 ya, Ibu ya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Kemudian yang kedua itu siswa dapat mendeskripsikan faktor pendorong bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Ya, tujuan pembelajaran 2 saja itu kalau sudah tercapai semuanya itu sudah bagus, Ibu. Kita tidak perlu panjang banyak-banyak tapi malah tidak ada yang tercapai gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu, untuk area pengembangan dari tujuan pembelajaran ini itu kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Iya. Nah, jadi kan berkaitan dengan judul ini tadi ya kan, Bu. Iya. Nah, jadi mengidentifikasi daya tarik bangsa Indonesia ini. Nah, daya tarik bangsa Indonesia ini kan banyak, Bu. Seperti kita tahu lah ya kan, Bu. Nah, yang pertama itu nanti dari segi kekayaan alamnya. Nah, kekayaan alam di Indonesia ini sangat melimpah. Jadi nanti saya arahkan anak-anak untuk menyebutkanlah apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia, khususnya berupa rempah-rempah. Karena itu yang paling pertama menarik bagi bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Contoh-contoh kekayaan alam yang rempah-rempah. Iya, yang ya, Bu, rempah-rempah khususnya pada waktu itu. Nah, kemudian daya tarik yang lain itu nanti selain rempah-rempah juga saya akan mengarahkan anak-anak apa selain rempah-rempah, posisi strategis Indonesia. Nah, karena kalau kita lihat dari posisi strategis Indonesia, kita dikelilingi oleh negara-negara, khususnya negara-negara di benua Eropa, benua Australia. Jadi ini memungkinkan untuk bangsa-bangsa Barat tadi termotivasi datang ke Indonesia, Bu. Oke. Sungguh sangat menarik materi Ibu ya, Bu ya. Ada kekayaan alam. Nah, kemudian yang akan Ibu kembangkan itu yang pertama kekayaan alamnya, bahwa bangsa-bangsa Barat itu tertarik ke Indonesia itu mula-mula karena kekayaan alamnya, Iya. Bu ya. Khususnya karena Indonesia kaya rempah-rempah. Iya. Nah, kemudian yang kedua karena letak Indonesia yang sangat strategis. Iya. Itu Indonesia dikelilingi oleh negara-negara di benua Eropa dan Australia. Oke, Bu. Nah, itu tadi area pengembangan yang ingin Ibu capai, Iya. yang ingin Ibu harapkan dari Iya. anak-anak Ibu gitu ya, Bu ya. Kemudian untuk mencapai semua itu, Bu, itu pastinya Ibu perlu strategi, menggunakan strategi. Itu strategi apa yang akan Ibu laksanakan besok untuk mencapai area pengembangan ini, Ibu? Oke. Nah, strategi yang akan saya lakukan besok itu saya rencanakan nanti akan saya buat metode diskusi. Metode diskusi kelompok. Jadi nanti anak-anak saya bagi beberapa kelompok 3 sampai 4 orang. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti itu ada satu siswa yang punya kemampuan lebih. Nah, itu saya bagi supaya nanti bisa mengajak kawannya untuk saling aktif mengeluarkan pendapatnya. Karena harus ada satu orang itu, Bu, yang Di setiap kelompok gitu ya, Bu ya, supaya kelompok itu hidup aktif gitu ya, Bu. Iya. Nah, kemudian nanti juga akan saya siapkan medianya berupa carta. Media, iya, Bu. Berupa carta. Kemudian ada juga nanti lembar kerja Perstadide khusus untuk diskusi kelompok. Oke. Jadi untuk mencapai semua yang Ibu harapkan tadi, area pengembangan tadi, Ibu sudah merencanakan banyak strategi ya, Bu ya. Yang pertama strategi yang Ibu gunakan itu diskusi kelompok. Nah, memang untuk diskusi kelompok ini metode yang sangat Bu ya, sangat banyak digunakan orang gitu karena merasa cukup efektif lah metode diskusi ini ya, Bu ya. Kemudian Ibu juga akan menggunakan medianya carta. Ini kalau boleh saya tahu Ibu, medianya Ibu buat sendiri atau Ibu
adopsi dari internet atau seperti apa Ibu medianya? Ya, kebetulan untuk materi ini, media ini sudah ada dari sekolah. Nah, jadi itu yang saya manfaatkan, saya berdayakan. Tapi kalau untuk materi lain, kadang juga saya buat sendiri medianya, Bu. Ya. Tapi kalau kebetulan materinya ini memang ada di sekolah, itulah yang saya berdayakan. Memang media ini sangat banyak ya, kita dibantu oleh pemerintah ya Bu ya, media-media pembelajaran, khususnya carta-carta ini banyak sekali kita miliki. Kita sebagai guru harus pandai menggunakan media ini ya Bu ya. Nah kemudian tadi ada LKPD juga ya Bu ya, itu strategi yang akan Ibu gunakan. Mudah-mudahan dengan ketiga strategi yang sudah Ibu rencanakan ini itu bisa mencapai area pengembangan yang Ibu inginkan tadi ya Bu ya. Kemudian Bu, kita kan akan melakukan supervisi besok yang rencananya ya Bu ya. Tentunya sebelum Ibu masuk ke kelas mengajar itu seperti biasanya Ibu pastinya harus punya persiapan dulu ya Bu ya. Itu persiapan apa saja Ibu yang sudah Ibu lakukan? Yang pasti persiapannya itu tadi media kan harus saya bawa. Kemudian RPP lah Bu, RPP-nya, kemudian lembar kerjaan saya bawa. Jadi di dalam RPP itu kan nanti sudah tertera dia Bu, kegiatan pembukanya, kegiatan intinya apa, kemudian nanti ada penilaiannya. Ada kegiatan penutup juga ya? Ada penutup, ada penilaian. Oke. Jadi persiapan Ibu juga sudah Ibu matangkan, ada media, ada RPP dan ada LKPD. Kemudian di RPP tadi seperti yang Ibu katakan, di sana nanti muncul ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup serta penilaian. Ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, untuk yang penilaian yang akan Ibu lakukan, itu penilaian apa saja yang akan Ibu tagih di pertemuan besok? Oh, ada 3. Nah, penilaian yang pertama itu sikap. Nah, yang kedua nanti ada penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan. Jadi ada 3 penilaian yang Ibu tagih pada pertemuan besok ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, ini penilaian yang 3 ini selalu Ibu munculkan atau hanya besok saja Bu? Oh, ini penilaian yang ketiga ini tetap saya munculkan pada saat saya mengajar di kelas Bu. Cuman kan nanti kan kadangkala penilaiannya kan masing-masing berbeda. Pada saat nanti diskusi sikapnya nanti kan berbeda penilaian. Intinya tetap penilaian yang 3 ini muncul ya Bu ya. Iya benar. Jadi ada penilaian sikap, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah kalau boleh Ibu jelaskan gitu Bu, penilaian sikapnya itu seperti apa bentuknya, penilaian pengetahuan seperti apa, keterampilan seperti apa Ibu? Iya, kalau penilaian sikap itu nanti saya nilai kan Bu pada saat mereka melakukan kegiatan diskusi. Nah, saya akan amati ya siswa-siswa mana yang aktif, mana yang tidak aktif atau yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nah, sikap mereka bagaimana, kemudian tanggung jawab mereka saat mengerjakan bagaimana, itu saya nilai. Nah, sikapnya. Kemudian penilaian pengetahuannya nanti saya nilai berdasarkan dari hasil diskusi mereka, kemampuan mereka menjawab dari LKPD yang sudah saya berikan. Kemampuan mereka menjawab. Kemudian dari keterampilan nanti akan saya nilai pada saat mereka melakukan presentasi, kemampuan menyampaikan hasil diskusi mereka, kemampuan mereka mengomentari dari kritikan ataupun saran dari anggota yang lain atau siswa yang lain. Nah, itu keterampilan berbicara juga termasuk saya nilai Bu. Sudah sangat bagus Ibu penilaian yang Ibu lakukan. Nah kalau setiap Ibu masuk ke setiap kegiatan pembelajaran Ibu, ketiga penilaian ini Ibu terapkan terus, saya yakin pembelajaran Ibu itu hasilnya sudah sangat-sangat maksimal Ibu. Insya Allah. Kan di sini ada penilaian sikap, itu Ibu nilai pada saat anak diskusi ya Bu ya. Jadi anak-anak kalau saat diskusi itu tidak kita awasi, juga anak-anak tidak akan melakukan diskusi itu dengan baik itu ya Bu ya. Pastinya anak akan main-main. Tapi karena kita nilai, anak diskusinya jadi serius ya Bu ya. Kemudian untuk pengetahuan tadi Ibu nilai dari hasil diskusi mereka, menjawab soal-soal yang Ibu berikan kepada mereka.
Nah, kemudian sedangkan untuk yang keterampilan itu ibu nilai pada saat mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, kemampuan mereka berbicara, kemudian mengomentari apa pendapat teman gitu ya Bu ya. Nah, ini semuanya Ibu terapkan di setiap kegiatan pembelajaran Ibu. Saya sangat apresiasi sekali kepada kegiatan yang Ibu lakukan. Nah, kemudian Ibu ini kan rencananya kegiatannya besok ya Bu ya. Nah, pastinya Ibu sudah merencanakan strateginya, kemudian merencanakan persiapan-persiapannya. Ini persiapan semua ini sudah selesai atau masih ada yang belum selesai? Misalnya Bu, medianya ada yang belum selesai, LKPD-nya belum saya buat Bu, gitu. Apakah sudah selesai atau masih proses ini Bu? Kebetulan semuanya ini Bu, kalau RPP kan memang udah selesai saya kerjakan dari awal kita masuk semester, sudah selesai. Kalau medianya kebetulan kan memang sudah disediakan dari sekolah, jadi itu sudah tersedia. Saya hanya memberdayakan. Nah, kalau LKPD itu sudah saya konsep. Nanti malam lah Bu saya print. Saya ketik, saya print. Berarti untuk persiapan ini untuk yang media sudah oke, RPP sudah oke. Tinggal LKPD ya, tinggal ngeprint aja Bu. Iya, karena LKPD ini sesuai kebutuhan ya Bu ya. Kita besok mau ini baru kita buat LKPD-nya. Oke, berarti tinggal LKPD saja. Saya yakin selesai itu nanti malam dan selesai Ibu print ya Bu ya. Nah, terakhir Ibu. Di tahapan supervisi kita besok. Kira-kira apa harapan atau tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan supervisi kita besok Ibu? Ya mudah-mudahan nanti dengan Ibu mensupervisi saya, nanti saya bisa tahu kan Ibu pasti akan menyampaikan atau mengomentari apa yang sudah saya lakukan di kelas. Kalau memang ada nanti kekurangan atau ada kelemahan, nah ini mudah-mudahan nanti bisa jadi perbaikan. Kalau memang ada yang baik, bisa saya lebih tingkatkan lagi. Itu nanti yang pertama. Nah kemudian nanti ya yang kedua, dengan Ibu mensupervisi saya, mudah-mudahan bisa menjadi model atau motivasi bagi kawan-kawan guru yang lain, mata pelajaran yang lain. Ya kalau memang ada sisi positif kan mereka contoh kan itu Bu, kan? Itu harapan kita. Iya harapan kita lah. Jadi kan kita kan sama-sama membangun siswa di sekolah ini. Kemudian yang ketiga nanti saya meminta masukan lah dari Ibu Luciana, ya bagaimana cara mengajar yang baik di kelas, bagaimana cara memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien di kelas. Itulah harapan saya. Oke, jadi di sini kalau saya lihat ada 3 Ibu ya, yang ingin Ibu harapkan setelah kita melakukan kegiatan supervisi besok. Yang pertama, pastinya kita ingin tahu apa sih kekurangan dan kelebihan yang selama ini sudah kita miliki. Jika kita ada kelemahan, itu yang kita upayakan untuk kita minimal kita perkecil gitu ya Bu ya. Kemudian kalau sudah ada kelebihan, nah kita ingin tahu apa ya kelebihan kita. Nah kedepannya kelebihan-kelebihan ini yang harus kita lebih tingkatkan. Kemudian harapan Ibu dengan kegiatan supervisi kita besok ini menjadi contoh model kepada rekan-rekan guru kita yang lain, supaya mereka bisa melihat oh seperti ini rupanya ya pembelajaran yang menyenangkan, yang baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga Ibu mengharapkan masukan. Nah, mudah-mudahan Bu nanti besok kan saya supervisi, itu akan saya observasi, akan saya lihat. Nah selama saya observasi itu kan saya catat Ibu. Mudah-mudahan nanti. Tapi saya yakin Bu Patonah pasti sudah mahir dalam mengajar. Sepertinya masukan-masukan juga tidak begitu banyak nanti karena. Amin. Iya, amin gitu ya Bu ya, supaya rekan guru yang lain jadi termotivasi. Nah saya rasa Ibu untuk tahapan awal praobservasi kita, bincang-bincang kita hari ini, saya rasa hanya cukup sampai di sini. Atau mungkin ada yang mau Ibu pertanyakan lagi kepada saya, atau mungkin ada yang mau Ibu sampaikan kepada saya, ada Bu?
Mudah-mudahan besok tidak ada halangan, kegiatan kita supervisi bisa berjalan dengan semestinya ya kan Bu. Iya, mudah-mudahan kita nggak terlambat. Iya, mudah-mudahan Ibu sehat. Amin. Saya juga sehat. Amin. Kegiatan supervisi kita besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktunya, bincang-bincangnya hari Bu. ini. Oke. Semoga kegiatan kita ini bisa terlaksana besok. Insya Allah. Kemudian nanti Bu setelah kita melakukan observasi, nanti setelah observasi kita akan melakukan bincang-bincang seperti ini lagi ya Bu ya. Boleh Bu. Nah, itu tahapan akhir yaitu Iya. pasca observasi. Oke Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima Selamat pagi Bu Patona. Selamat pagi Bu. Marilah bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Diri pada guru kita. Salam. Oke, Ibu cek dulu ya hadirannya. Ada yang kurang lengkap. Siapa yang nggak datang? Kenapa? Apa kabarnya Sudir? Sakit? Izin apa? Apa? Malah ada ya? Sudir. Terus siapa lagi? Ini. Ya. Rizky apa? Lido? Apa keterangan ini semalam ada ini dilihat ini. Nah, oke. Materi kita bab 3 sudah selesai. Kemarin materi kita tentang ekonomi ya, kemarin kita ujian di semester. Nah, untuk kali ini materi kita masuk ke bab 4, buka halaman 193. Halaman 193. Jadi materi bab 4 ini berhubungan dengan materi sejarah ya. Bab 1 kemarin kita materinya geografi, bab 2 kemarin materinya sosiologi. Nah, punya sejarah kan? Punya. Jadi bab 1 kita juga punya sejarah ya. Apa gunanya belajar sejarah? Yuk. Apa manfaatnya kamu belajar sejarah? Apa gunanya kamu mengingat masa lalu kamu? Biar apa? Apa Daniel? Supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Daniel. Masa lalu kita pasti ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Jadi kita ingat, kita tenang supaya kita tidak mengulangi kesalahan lagi. Cocok kan? Apalagi? Ayo, apalagi? Apalagi? Selain itu, kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita tidak mengulangi kekurangan yang pernah kita lakukan. Apalagi yuk? Banyak. Kamu sekarang hidup di masa sekarang. Kita adanya sekarang ini kan dari masa lalu, ya kan? Nah,
Identifikasi daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Mengidentifikasi berarti kamu nanti mau mencari, menemukan apa saja yang menarik dari negara kita sehingga bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Kita kan kalau ada sesuatu yang menarik, kita kan pasti penasaran apa yang menarik itu, kan gitu kan? Begitu juga dengan bangsa kita pada masa itu, ya. Banyak daya tarik yang kita miliki, makanya kita mau cari apa-apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dapat mendeskripsikan faktor pendorong bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kamu nanti bisa menjelaskan, menceritakan, melukiskan, apa saja faktor pendorongnya yang membuat orang Barat itu termotivasi datang ke Indonesia. Nah, itu yang kedua. Inilah tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Akan mengerjakan aktivitas halaman 197. Jadi ibu buat dalam bentuk kelompok. Ya, aktivitas halaman 197 ada. Ya, ada aktivitas kelompok. Nah, ada langkah-langkah yang akan kamu kerjakan di sana, Nak. Nah, kamu baca langkah-langkahnya, ya. Kemudian kamu isi nanti tabelnya. Bagaimana cara menjawab tabelnya? Lihat materinya dari halaman 197 sampai halaman 200, amati gambarnya. Nah, di situ akan kamu temukan jawaban untuk mengisi tabel-tabel yang kosong. Paham ya? Ada pertanyaan? Yuk, ada? Berarti bisa dikerjakan? Oke, lanjutkan. Ibu kasih waktu berapa menit? 15 menit bisa? Masa bisa? Betul. Sanggup? Oke, 15 menit ibu kasih waktu kalau kalian bisa mengerjakan. Ya, kerjasama saling berdiskusi dengan teman satu kelompok. Oke, kerjakan. Baiklah, tadi kita sudah mengerjakan diskusi, sudah kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan kan? Ya, ya, senanglah, kita harus senang, ya. Nah, sebelum kita tutup, kita mau nyanyi dulu. Boleh nyanyi ya? Nyanyi apa tentang kekayaan alam Indonesia? Kolam susu. Ya, jadi sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu kekayaan alam Indonesia. Nih, 1, 2, 3, ya. Bukan lautan, hanya kolam susu. Air dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Lagi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, jadi kalau untuk minggu depan ya, baca materi halaman 201 dipelajari di rumah ya. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi.